Penggugat menuntut tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 4.900.000.000 rupiah. Jadi ada masuk gugatan pelanggaran hak cipta nomor 136, ya ini terregister 136 PDT Sus HKI garing Cipta 2025 PN Niaga Jakarta Pusat, ya PN Niaga Jakarta Pusat. Para pihak ini perkara ini diajukan oleh Ari Sapta Hernawan Aridias sebagai penggugat melawan PT Anika Bintang Gading sebagai tergugat, Agnes Monika sebagai turut tergugat 1, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN sebagai tergugat turut tergugat 2, dan Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia KCI sebagai turut tergugat 3, yaitu para pihaknya ya. Jadi inti dari pokok gugatannya itu saya sampaikan ini, penggugat menggugat tergugat atas pelanggaran hak cipta berupa hak ekonomi dan hak moral pencipta. Tergugat menyelenggarakan 3 konser, ya 3 konser komersil pada tanggal 25 sampai dengan 27 Mei di 2023 di Surabaya, Jakarta, dan Bandung yang menampilkan lagu berjudul Bilang Saja, ciptaan penggugat tanpa izin dan tanpa mencantumkan nama penggugat sebagai pencipta. Jadi itu inti dari positannya ya. Sedangkan di dalam salah satu petitumnya ya atau tuntutan, penggugat menuntut tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 4.900.000.000 rupiah atas pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta ya. Jadi terdaftar tanggal 21 November 2025. Komisi 3 DPR RI memberi penilaian atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait kasus hak cipta yang menimpa penyanyi Agnes Monika atau Agnes Mo. Komisi 3 menyimpulkan putusan hakim atas perkara Agnes Mo tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bos, makasih ya. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama dengan Dirjen Kekayaan Hak Intelektual dan Badan Pengawas Mahkamah Agung Jumat siang, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menerangkan jika keputusan Pengadilan Tata Niaga Jakarta Pusat diduga melanggar ketentuan perundangan. Hal ini terkait dengan kasus hak cipta dan royalti lagu milik penyanyi Agnes Mo dengan Ari Bias. Agnes Mo dinyatakan bersalah dan harus membayar royalti sebesar 1,5 miliar rupiah karena dianggap membawakan lagu berjudul Bilang Saja tanpa izin. karena ini berbeda dengan apa yang diatur di undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang mengatur bahwa pembayaran royalti itu lewat LMK ya. Lalu kami juga perlu menggarisbawahi bahwa putusan dalam perkara Agnes Monika di tingkat pertama tersebut hanya mengikat kedua belah pihak, tidak mengikat pihak-pihak lain. Jadi kami sosialisasikan juga, tadi juga Pak Dirjen Kekayaan Intelektual mensosialisasikan terhadap stakeholder hak cipta lainnya, tetaplah berlaku ketentuan ya nomor 28 tahun di Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta bahwa pembayarannya itu lewat LMK, lalu baru didistribusikan kepada para pencipta. Nah ini sama-sama terus kita kawal agar tidak terjadi kegaduhan. Komisi 3 DPR juga meminta Mahkamah Agung untuk membuat surat edaran atau pedoman terkait panduan untuk penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan ketentuan terkait hak kekayaan intelektual lainnya secara komprehensif, agar tidak ada lagi putusan yang tidak mencerminkan keadilan kepastian hukum. Namun hingga kini pihak Mahkamah Agung belum memberikan keterangan resmi terkait kasus tersebut. Selanjutnya, Komisi 3 meminta Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum untuk mensosialisasikan secara luas terhadap semua pihak terkait mekanisme perolehan lisensi pengelolaan royalti.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Woman, educate, empower, and elevate.